Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kita untuk berkumpul walaupun secara daring. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan pidato yang berjudul Ketidakadilan Hukum di Indonesia Terhadap Perempuan. Indonesia adalah negara hukum yang mana hukum sangat ditegakkan di negara ini. Sebagai negara hukum, tentunya penegakan hukum tidak boleh memihak salah satu. Seperti yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 1 yang berbunyi, semua orang diperlakukan sama di depan hukum. Hal ini sudah jelas bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilan tanpa terkecuali dan tidak pandang bulu. Dalam Pancasila juga sudah ditegaskan dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum adalah memberikan keadilan kepada setiap orang. Hukum di Indonesia dinilai belum mampu dalam memberikan keadilan kepada masyarakat yang tertindas. Justru sebaliknya, hukum menjadi alat bagi pemegang kekuasaan untuk bertindak semena-mena. Saat ini, hukum yang menang di Indonesia adalah yang mempunyai kekuasaan dan yang memiliki uang banyak. Ada pengakuan informal masyarakat yang menyatakan bahwa hukum di Indonesia dapat dibeli dengan uang. Ketidakadilan hukum di Indonesia memberi citra buruk kepada negara ini. Hukum dan keadilan menjadi barang mahal di negeri ini. Sudah banyak kasus-kasus ketidakadilan hukum yang terjadi saat ini, dan kasus ketidakadilan hukum terhadap perempuan menjadi salah satunya. Banyak dari perempuan-perempuan di luar sana menjadi korban pelecehan seksual, di mana kasus seperti ini kurang mendapatkan perhatian terhadap aparat hukum. Mereka seolah-olah tuli apabila ada yang melaporkan kasus pelecehan seksual. Salah satu contohnya adalah kasus pelecehan seksual terhadap 12 santriwati yang ada di pesantren daerah Bandung. Pelecehan ini terjadi sejak 2016 sampai 2021 dan baru ditangani akhir 2021. Kasus ini baru saja terungkap kala salah satu orang tua santriwati yang melihat perubahan pada tubuh anaknya. Dilansir dari sumber berita yang ada, salah satu dari 12 santriwati sudah ada yang melahirkan sebanyak 2 kali. Mirisnya, pelaku pelecehan seksual itu adalah seorang guru di pondok pesantren tersebut. Lagi-lagi tentang kekuasaan. Tak heran kalau hukum di Indonesia saat ini dinilai memihak yang berkuasa. Bicara soal pelecehan seksual pasti tidak ada habisnya. Dalam hal ini, pihak yang paling dirugikan adalah pihak perempuan. Banyaknya kasus pelecehan seksual seakan-akan perempuan hanya dijadikan pemuas nafsu laki-laki. Ketidakadilan hukum terhadap perempuan saat ini sangat terasa berat, di mana banyak kasus pelecehan seksual terhadap perempuan. Sudah seharusnya keadilan terhadap perempuan ditegakkan dan menjatuhkan hukuman yang berat kepada pelaku pelecehan seksual. Untuk aparat hukum sendiri seharusnya lebih cepat menangani kasus seperti ini. Dan untuk perempuan di luar sana, kita harus lebih berhati-hati dalam menyikapi suatu hal. Jangan mudah percaya terhadap ucapan laki-laki dan kita harus bisa melindungi diri kita sendiri dari orang-orang seperti itu. Dan jangan pernah takut untuk speak up dalam kasus seperti ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.